Polisi menetapkan artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Nia Ramadhani berlangsung pada Rabu sore di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu suami Nia, Ardi Bakri, baru menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam saat mengetahui istrinya ditangkap. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,78 gram dan alat hisap sabu atau bong. Ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu di kediaman dua tersangka lainnya. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, satu klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu. Brutonya seberat 0,78 gram. Kemudian satu buah bom atau alat hisap sabu-sabu seperti di depan ini. Kronologisnya sekitar pukul 9 pagi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, ya, langsung dipimpin oleh kanitnya, mendapatkan informasi, ya, bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP, saudara AAB tidak ada. Sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Kepada polisi, Nia Ramadhani mengaku telah memakai sabu sekitar 4 hingga 5 bulan. Mendalami berapa lama dia bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan, ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Polisi hingga kini juga masih menelusuri siapa pemasok narkoba pada Nia dan Ardi. Sekali lagi kami tekankan, ini penyelidikan belum selesai sampai di sini. Kita akan lebih kembangkan lagi. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, pengalaman kami di saat kita menangani kasus COVID, kita lengah. Kemarin pengalaman hanya dalam waktu 22 hari, kita bisa sita 1,1 ton sabu dan berasal dari satu daerah, Boluci. Kami nyatakan kami belum selesai penyelidikan. Kami yakinkan belum selesai. Kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, selebritas di pusaran narkoba, apa pemicunya lagi dan lagi? Seperti apa sesungguhnya modus peredaran narkoba di lingkungan artis? Dan bagaimana tindakan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba? Kita bahas bersama Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Setio Kusherianto, dan juga Dewan Pakar DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba Granat, yang juga pengamat hukum pidana Asep Iwan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Iya. Pak Kapolres.
dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Saya ke Pak Wakapolres, AKBP Setio. Pak Setio, Pak Wakapolres, jadi sejauh ini ada berapa yang diperiksa dan ada berapa yang ditetapkan tersangka dan siapa saja? Terima kasih Mas Aiman. Di sini saya mewakili Bapak Kapolres. Dalam penyidikan kasus ini yang sudah diperiksa sebanyak 3 orang tersangka seperti yang disampaikan, yaitu 1 atas nama ZN, 2 atas nama RA, dan 3 atas nama AAB. Dan saat ini masih dalam pendalaman, Mas. Oke, saya mendengar bahwa ketika ditangkap hanya berdua, ZN dan AB, betul? ZN dan RA maksud saya. Kronologisnya kurang lebih seperti itu, Mas. Tapi awalnya kita amankan dulu adalah saudara ZN, Mas. Oke. Jadi ZN pada pukul 9, kemudian kita interogasi, kita dapatkan 1 klip seberat 0,78. Dari situlah kita mendapat keterangan bahwa ZN itu merupakan sopir saudara RA. Oke. Dan atas suruhan yang bersangkutan, kemudian kita bergerak ke Pondok Indah ya Mas. Akhirnya kita menemukan saudara RA dan 1 alat bukti baru berupa bom. Dan di situ memang baru 2. Setelah kita dalami, diakui oleh saudara RA bahwa bom tersebut sisa dari Makek berdua, Mas. Makek berdua dengan ZN ya? Bukan, dengan AAB. Oh, dengan AAB. Oke, AB ini suaminya. Saya sebutkan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. RA adalah Nia Ramadhani. Ini masih tersangka, jadi kita asas praduga tak bersalah. Tapi kemudian masih diperiksa oleh Polres Jakarta Pusat. Jadi memang ditemukan alat bukti tadi kurang dari 1 gram sabu, betul ya, Pak Wakapolres? Kami amankan 1 klip, kami timbang sekira 0,78 gram. Oke. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada 2 kemungkinan. Yang pertama proses pidana dilanjutkan, yang kedua rehabilitasi. Itu yang kemudian selalu dilakukan. Yang mana nanti yang kemudian akan dilakukan? Kalau proses rehabilitasi kita pasti akan berdasar hasil asesmen, Mas, dari BNN. Kalau sementara ini masih kita kenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Mas, yang ancamannya 4 tahun. 4 tahun penjara. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep dari Granat. Kang Asep, ini kita selalu melihat apa yang terjadi adalah banyak ya kita mendengar artis. Ya. Tapi ada yang kemudian diproses hukum, ada yang direhabilitasi. Sesungguhnya secara hukum, bagaimana pemisahan itu? Mana yang dipidana, mana yang direhabilitasi? Ya, di Undang-Undang Narkotika itu dikenal, Mas Aiman. Ya, jadi ada penyalahguna, yaitu ya orang tanpa hak melawan hukum, menguasai dan sebagainya, memiliki. Kedua, ya ada juga yang disebut korban penyalahguna. Ya. Korban itu karena dipaksa, diancam. Ketiga, ya pecandu narkotika karena ketergantungan. Nah inilah yang kadang di publik suka disebut pemakai. Padahal di istilah narkotika itu ada pecandu, korban narkotika, penyalahguna. Jadi, nah soal rehabilitasi itu diatur di pasal 54. Jadi 54 itu bagi pecandu dan korban penyalahguna, nah itu baru direhabilitasi. Tapi kalau orang ya penyalahguna ya menguasai tanpa hak dan melawan hukum, artinya dia make dalam tanda petik ya bukan karena ketergantungan, bukan karena korban, ya dia harus diproses semuanya. Bedanya apa nih pecandu dengan memakai bukan karena ketergantungan? Ini agak bingung saya nih. Di pasal 1 butir 13 dan pasal 1 butir 15, juga pada pasal 54 dijelasin. Jadi kalau pencandu itu karena ketergantungan fisik. Jadi artinya sejak awal juga memang dia harus menggunakan itu, tapi secara medis dipertanggungjawabkan. Jadi ada pertanggungjawaban. Oh, ada keterangan dokter misalnya? Ada, ya keterangan medisnya ada bahwa dia memang harus itu. Tapi sekali lagi itu. Tapi itu juga ada ketentuannya nanti harus melaporkan di bawah umur dan besar. Oke. Tapi yang sering kejadian, nah sekarang penyalahguna itu dia memiliki, dia menguasai atau dia membeli, dia pakai tanpa hak. Jadi dia punya tanpa hak, bukan haknya dia untuk memiliki itu. Beda sama pecandu. Kalau pecandu tadi ada keterangan medis dan dia melawan hukum menguasainya. Nah, itulah yang sekarang di publik suka salah itu Mas Aiman. Nah, bagi
penyalahguna ini sekali lagi itu harus diproses karena ada ancaman pidananya dari 111 sampai 148 ya. Nah, soal rehabilitasi ya sekali betul tadi kata Wapolres itu ada BAP penyidikan, BAP daripada medis dan kemudian asesmen. Nah, kalau itu asesmen nanti juga dari awal sampai akhir harus ada penetapan pengadilan. Baik, saya tegaskan lagi Kang Asep. Jadi ada dua, kalau yang direhabilitasi itu adalah pecandu yang kemudian sebelumnya ada keterangan dokter bahwa ia memang membutuhkan hal tersebut. Ya, dan dia juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, entah ke kepolisian atau kepada BNN. Kalau di bawah umur orang tuanya, kalau dia sudah melaporkan, keterangan. Tapi jangan berkelit selalu bawa pecandu. Ingat, yang paling banyak itu adalah penyalahguna. Kalau tanpa ada surat apapun, maka masuk ke dalam penyalahgunaan dan itu wajib kemudian diproses hukum. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Maksimal. Ya, itu salah satu pasal 127. Pasal minimal 4 tahun penjara? Minimal 4 tahun penjara? Ya, kalau 127. Tapi pasal-pasal lain banyak, tergantung. Tapi yang lebih tahu kan penyidik. Soal pasalnya yang mana dia tergantung fakta-fakta atau hasil penyidikan penyidik itu yang tahu pasal mana. Tapi kalau sementara 127, ya mungkin yang dikatakan tadi betul kata Pak Setio, Pak Kapolres. Oke, yang memutuskan nanti adalah hasil penyelidikan beserta nanti keputusan pengadilan. Ya betul. Jadi kalau soal direhab itu harus tetap baik di penyidikan, di penuntutan sampai di pengadilan harus ada penetapan pengadilan. Tanpa penetapan pengadilan nggak bisa direhab. Oke, baik. Jadi proses jalannya masih panjang. Saya ingin bertanya nanti selepas jeda kepada Pak Wakapolres. Adakah kemudian pengembangan dari kasus ini? Adakah kemungkinan pihak-pihak lain yang juga mungkin terlibat dari kasus ini? Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.